Mbak, nggak bisa. Jadi begini Mbak, dia pulang dari sana, ajak ngobrol cuma sedikit diam. Bagaimana saya mau cari tahu permasalahannya gitu? Oke, baik. Ini pasti ada kaitannya nih apa yang terjadi di sana nih. Makanya nanti kita coba ungkap ya sebenarnya apa yang terjadi. Kami akan ajak Mbak Sarah untuk bertemu dengan sahabat kami ya. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Sarah, dengan tanggal lahir 28 September 1989, ia simpan sebuah rahasia ada di dalam dirinya. Entah kenapa, ia sulit untuk menggunakannya kepada orang-orang terdekatnya. Hal ini yang membuat energinya sangat panas sekali. Sebuah rasa bersalah di masa lalu telah menghancurkan kehidupannya. Selamat malam. Selamat malam Roy. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Saya tadi dengar ribut-ribut itu apa ya? Saya sampai kepala saya agak-agak pening, pusing nggak sih? Tadi ada suara kenceng-kenceng tadi. Iya betul. Apakah ini saya berhadapan dengan Mbak Sarah? Iya. Konfirmasi data dulu, tanggal 28 adalah tanggal lahir Anda. Iya. Dan bulan 9, 1989 dan nomor rumah 51. Oke, Mbak Sarah ini sebelumnya bekerja sebagai TKI. Ya, waktu itu diizinkan oleh sang suami berangkat di sana kerja di Taiwan. Taiwan. Selama Iya. kurang lebih 2 tahun, lalu begitu pulang, sudah 3 bulan terakhir ini pulang ke rumah gitu ya. Tapi selama 2 bulan, Mas Romi sebagai sang suami meminta haknya, tapi tidak dikasih, tidak apa? dilayani. Oke. Hak kebutuhan ya Bagi saya, sebagai suami ya. Ya, tapi aku ada alasannya. Tidak dilayani oleh sang istri. alasan apa sih? Alasannya apa tidak pernah dijelaskan dan Mas Romi ini menjadi kasar. Makanya datang ke Menembus Mata Batin sebenarnya Mbak Sarah ini ingin tahu sebenarnya kenapa sih berubah dan bisa nggak berubah lagi supaya tidak kasar. Sementara Mas Romi juga mudah-mudahan bisa tahu nih apa alasan sang istri tidak melayani dan memberikan hak sang suami. Gimana Roy? Ya, saya lagi analisa dulu ya. Berapa tahun? 2 tahun ya? Iya, Di sana 2 tahun. ya? Boleh ceritain nggak di sana apa kerjanya sih? Aku kerja di pabrik gitu kan, karena mau bantu suami, karena suami benar-benar pengangguran, nggak ada penghasilan. Oke, Taiwannya Jadi- di sebelah mana? Di daerah Jadi aku mana? di Taiwan di Taichung. Di Taichung. Iya. Oke, di sana sebagai Aku kerja di pabrik kayu. pabrik apa? Kayu. Oke, di sana yang Mbak kerjakan apa? Aku memilih-milih kayu yang bagus gitu dan yang retak dipisahin gitu. Oke, Mbak tinggal sendiri. Iya, saya sendiri di mes di situ. Tapi ada Oke. satu pekerja lain, tapi dia nggak tinggal di situ. Di mes itu berapa orang? Aku hanya sendiri saja kalau yang di mes itu. Oke. Oke, baik. Saya lagi menghitung rumus ya. Dan 28 hasilnya 10. Di sana terlihat tampaknya Mbak Sarah nggak bahagia ya. Iya, Mas. Angka 10 ini menunjukkan ketidakbahagiaan sang Sarah kerja di sana. Namun setelah terlihat lagi ada 1989, kemudian 9 dan 6 ada kamu itu disalahgunakan oleh seseorang. Iya, Mas. Jadi setiap dia kerja apapun atau apa dia melakukan sesuatu itu di bawah tekanan. Even mohon maaf banget ya, ini saya berdasarkan data Iya. ya dan saya menghitung ini semuanya. Tolong Mas, jelasin yang benar. Maksudnya seperti apa ini? Tapi saya mohon Digunakan sama maaf. siapa gitu? Iya, sabar. Ini mungkin karena kaitannya dengan pekerjaan kali ya. Mohon namanya. maaf ya Mas, saya tidak suka suara tinggi dan suara. Mas, dia istri saya mau tahu nih Iya, gimana saya itu? tahu. Iya, istri Mas Romi, Anda. saya tahu ini istrinya. Tapi di sini Tapi kan Anda juga, kan tamu, tolong hargai tuan iya. rumahnya. Saya pusing kalau dengar suara besar. Oke. Jadi
penderitaan batin di sana adalah tertekan karena majikannya menyalahgunakan dia sebagai seorang harus melayani apapun itu. Apa? Oke, tahan dulu, Apa? tahan Iya. dulu Roy, tahan dulu. Enggak, apa Tahan dulu. melayani? Apa maksudnya? Sebentar, ini melayani bisa dalam kaitannya pekerjaan. Saya yakin ini adalah istri yang baik. Sampai dia mau berangkat ke Taiwan untuk mencukupi kebutuhan keluarganya yang harusnya dipenuhi oleh sang suami loh. Ya tapi Mas melayani apa dulu? Makanya jangan emosi dulu. Kita belum tahu melayani apa. Bisanya berkaitan dengan Bukan, pekerjaan. ini berkaitan loh. Ya, Kenapa tahan dia dulu. balik dari sana nggak pernah melayani saya gitu? Halo. Sebentar, ini mungkin Ada beda alasannya, melayani pasti apa. Oke, ada. saya mau tanya, Mbak Sarah, ini menurut tim Menembus Mata Batin, kamu datang nggak cuma berdua? Ada Iya, siapa lagi? Ada bapak sama ibu. Ini. Bapak sama ibu kamu Iya. atau pasangan? Iya. Bapak, ibu kamu? Ibu. Kalau bisa dibilang kerjanya di pabrik, penderitaan batin di sana karena sendirian, terus nangis sendiri, melayani itu. Melayani apa Mas? Melayani apa ini? Enggak, kan bisa Oh, nggak bisa aja bisa. macam-macam. Dia balik dia tidak pernah melayani saya. Bukan, dia tidak pernah melayani saya. Yang tuan rumahnya di sini Bayu Oktara dan Roy Kiyoshi ya. Sabar dulu. Anda tidak berhak untuk teriak-teriak. Saya pesankan, kalau nggak Anda keluar. Mas, Tahan dulu, tahan dulu. Tenang dulu. Saya bisa mengerti kalau Anda emosi. Mas, saya suami loh. Saya ngerti. Tapi tolong tahan. Dia di luar sana saya nggak tahu melayani apa, saya belum tahu sama Tahan sekali. dulu, saya perlu ingetin ini disaksikan oleh banyak sekali mata, ya. Jangan sampai Anda mempermalukan Anda sendiri. Permalukan gimana sih permalukan? Saya di sini tidak permalukan kok. Saya selalu jaga kamu kok. Oh, jaga cintamu. Ya, tahan Yang dulu kita ya. janjikan Ini bersama. ada orang tuanya loh, ada orang tuanya. Tolong Diambil kursi. dihargai ya. Halo, selamat malam. Ketuanya Mas Tante, Romi. Om. Silakan, selamat malam. Nama saya Roy Silakan. Silakan duduk. Angela T. Di mana duduknya? Weather. Di sebelah sini. Oke, di sebelah sini ya. Saya ingin membimbing anak saya. Udah beberapa bulan ini saya ngelihat dia kelihatan sekali sedihnya. Tapi setiap kali kami tanya ya nggak bakal menjawab, diam aja, pergi gitu aja. Oh, jadi Bapak juga mendukung Mbak Sarah datang ke sini karena mau tahu sebenarnya ada apa Iya, gitu ya. iya. Kalau Ibu Sonya sendiri gimana, Bu? Ya, sama seperti apa yang dikatakan bapaknya. Karena saya sebagai ibunya sangat terpukul dengan keadaan putri saya seperti ini. Ada apa dengannya? Sering ribut-ribut. Orang-orang yang penting dalam hidup Mbak Sarah. Orang-orang yang sayang sekali sama Mbak Sarah. Ada orang tua dan suaminya. Sebenarnya apa sih alasan perubahan yang terjadi dalam hidup Mbak Sarah itu kenapa? Gini loh,
Mas Roy, aku tuh mau cerita gitu. Ya cerita, jujur Ya, silakan, semuanya. Silakan Diam cerita. dulu. Di sana tuh aku Kita bukan nama Romy, bener-bener kita nama tertekan gitu. Sampai rumah pun aku tertekan. Jadi aku di sana tuh sebenarnya aku mau jujur tapi takut. Jujur, tadi Mas udah ngomong ya bahwa ada sebuah. Sebentar, biar dulu. dia selesaiin dulu ceritanya, Mas Romi. Saya udah nggak sabar ya. Ya, sabar. Saya udah nggak sabar ini. Tolong Udah sabar. hampir kurang lebih 3 bulan. Sebagai suami juga nggak kuat loh. Lanjutkan. Silakan. Lanjutkan, Sarah. Ini depan mertua Anda loh. Ya, silakan. Oke, lalu kemudian pelan-pelan diceritain dari awal, Mbak. Lalu aku di sana tuh nggak bahagia banget gitu, tapi terpaksa. Aku terpaksa ngelakuin semuanya. Lakuin apa? Karena aku diancem. Aku di sama bos aku. Kamu diperkosa. Kamu diperkosa di sana. Ini anak saya. Oh, ternyata gitu ya. Mas, Sebentar. Sebentar, Mas, jangan ada kekerasan di sini. Jujur lah. Sebentar dulu. Duduk. Ini korban. ternyata kau diperkosa di sana. Kau datang tidak ngomong, kau diam gitu. Lanjutkan. Oh, ternyata gitu. Kamu tidak pernah jaga cinta saya. Kita udah pernah janji waktu itu. Lanjut dulu. Orang tua juga lu ngomong terus. Aku terpaksa ngelakuin itu. Oh gitu, lakuin itu. Aku diancam mau dibunuh. Kau dengar? Banyak TKW di sana. Sarah. Pasang. Sarah. Itu benar yang kamu ngomongkan itu. Aku diancam, Pak. Aku diancam mau dibunuh. Aku gimana dong, Pak? Siapa namanya dia? Kasih tahu, orangnya siapa? Dia sekarang saya. Dia bos Saya tahu, ini aku. pasti menyakitkan, tapi Enggak, ini saya sakit sekali, Mas. saya ngerti. Saya sakit sekali. Saya ngerti, sebentar, sabar. Ternyata Siapa? Iya. Siapa? Temanmu atau atasanmu atau orang lain atau siapa? Iya, Pak, atasanku. jadi gitu ya. Sebentar saya tanya. Udah lapor nggak ke pihak yang berwajib di sana? Aku Ke kadang harus KBRI suruh atau apa? lapor atau gimana karena aku nggak tahu nomornya. Dengarkan saya ya. Jadi saya merasakan penderitaan Sarah. Saya melihat lebih jauh lagi Sarah. Apa saya boleh bongkar ini? Dari tanggal lahirnya semua dan nomor 289 saya melihat ini jangan teriak dulu ya, saya pusing loh. Ya, sabar, Nanti ini tenang. palu bisa nyangkut loh Tenang pala. dulu ya. Oke. Saya juga marah, Mas. Iya, saya ngerti. Tapi tenang dulu. Kamu tuh harus ngertiin Dengar aku dulu. dong. Jadi Sarah di sini dia harus melayani bosnya dalam berhubungan intim. Kemudian Bosnya. diem dulu ya. Kemudian bosnya itu sebenarnya rada brengsek karena dia itu tidak setia dengan satu wanita. Dia berganti-ganti. Akhirnya muncul penyakit HPV. Virus papiloma manusia. Ya, Yang maafin munculnya- aku, Saya Ma. mohon maaf ya, Mbak Ternyata Sarah. ya. Sebentar. Dengar dulu. Ini masalah serius loh. Enggak, sorry Sarah, saya harus ngomong ini karena angka-angkanya nunjukin. Tapi ini bukan kemauan aku, Tapi Maru. kamu kan, jujur saya boleh tanya ya, ini waktu pada saat kamu kencing, buang urin, kamu juga merasakan sakit kan? Iya. Dan ada kutil, di sini ada tulisan kutil, gatal-gatal, dan sedikit perih, ya kan? Iya. Nah, itu penyebabnya kenapa Mbak Sarah tidak mau melayani suaminya si Aku takut. Romi. Jadi dia takut akan nularin dia. Aku tuh Jadi gitu. kenapa? Iya. Saya merasa Sarah memiliki sebuah rahasia yang besar. Ternyata selama ini Sarah sering dilecehkan saat bekerja sampai tertular penyakit dan butuh pengobatan.
Jadi pengobatan ini harus segera dilakukan. More than 2 million people di Indonesia Ini yang- ini kena kanker serviks terakhirnya. Tuh, nggak mau kan Misalnya istrinya jadi tidak kanker. dilanjutkan. Diobatin. Kalau udah kanker serviks, kanker itu masuk penyebab kematian nomor 1 di Kamu dunia. kalau Iya. lebih baik saya ceraiin kamu. Ada malu. Aku minta maaf kalau aku salah. Tapi minta kan ini maaf. bukan kemauan aku. Kalau gitu kau minta maaf. Kalau sudah mau mati baru kau minta maaf sama saya. Ya, gitu. Ini bukan mau aku, Mas. Maksudnya, ini boleh gak sih saya ngomong? Dengar dulu ya. Dengar dulu ya. Dengar dulu ya. Dengar dulu Mas Romi. Mbak Sarah nggak mau nularin penyakit HPV-nya ke Mas Romi. Iya, itu yang aku maksud, Mas Roy. Dia nggak berani cerita karena Mas, malu. saya mau tuh dari awal. Kenapa kau tidak pulang? Kalau Dia begini dulu. kasar sama aku. Dengerin dulu. Mbak Sarah, waktu itu gimana sih kronologi ceritanya? Lagi di mana dan gimana bisa datang bosnya? Biar dia dengar. Setiap aku di mes itu, pasti dia malam-malam dia datang ke situ gitu. Karena dia punya kuncinya. Terus kamu melayani aja gitu. Aku juga kaget.